Kita tahu bahwa komputer itu adalah sebuah mesin berteknologi canggih yang bisa melakukan berbagai banyak hal, seperti membantu pekerjaan kantor, mendengarkan lagu favorit, menonton film, dan masih banyak yang lainnya. Pertanyaannya adalah, kok bisa ya sebuah komputer itu melakukan berbagai macam hal? Yuk kita temukan rahasianya, and welcome to 20 Minutes Education. Sistem bilangan biner ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan biner merupakan sebuah sistem penulisan angka dengan hanya menggunakan dua simbol saja, yaitu simbol 1 dan juga 0. Angka 1 dan 0 ini sebenarnya menyerupai kondisi mesin komputer, di mana 1 untuk kondisi hidup dan 0 adalah kondisi tanpa daya atau mati. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital, teman-teman. Dan faktanya, produk gambar, suara, foto, dan bahkan video yang dihasilkan oleh komputer merupakan kumpulan bit dari konversi bilangan biner itu sendiri. Mungkin teman-teman pernah melihat film The Matrix. Jika kalian melihat film The Matrix, tentu teman-teman akan melihat satu scene yang mana menunjukkan angka 1 dan 0 dalam sebuah layar hitam dan juga teks berwarna hijau. Film The Matrix kental akan proses digitalisasi dari dunia nyata ke dunia teknologi mesin. Itu adalah gambaran dari sistem bilangan biner. Untuk mempermudah kita melihat cara kerja komputer, mari kita mulai dari melihat sebuah gambar. Dalam dunia digital, pixel identik dengan gambar. Pixel adalah unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis yang dihitung per inci. Pixel sendiri berasal dari akronim bahasa Inggris Picture Element, yang disingkat menjadi pixel. Sebenarnya pixel adalah sebuah konsep yang menarik. Dengan ukurannya yang begitu kecil atau tiny, membuat kita gak mudah melihat ukuran pixel di layar monitor kita. Yang kita tahu ketika kita melihat layar monitor atau handphone, kita disuguhi sebuah gambaran grafis yang cukup memanjakan mata. Tetapi sebenarnya jika kita ingin melihat hal itu lebih jauh, kita akan melihat keajaibannya di sana. Ketika kita melakukan proses zoom in pada sebuah gambar atau image di layar monitor atau smartphone, di situ kita bakal melihat banyak banget kotak kecil. Dan bila kita besarkan lagi, kita bakal menemukan bahwa ada kumpulan cahaya red, green, blue atau RGB yang tentunya tersusun sangat banyak. Dan begitulah cara kerja pixel. Dari kumpulan warna RGB berukuran kecil menghasilkan sebuah gambar yang ada pada tampilan monitor kalian. Jika kita berbicara jumlah pixel, sebenarnya bergantung pada layar monitor itu sendiri. Jumlah berapa banyak pixel dalam sebuah layar monitor tergantung dari resolusi yang ada pada layar monitor atau screen. Dan pada perkembangannya, resolusi dimulai dari ukuran 480 dikali 640 dan sekarang berkembang lebih besar. Sehingga semakin besar resolusinya, tentunya semakin tajam dan semakin nyaman untuk kita lihat. Sebuah foto hanya berupa data yang merupakan hasil konversi dari bilangan biner. Bagaimana sebuah foto bisa memiliki warna? Hal ini dikarenakan dalam sebuah gambar terdapat kumpulan dari beberapa pixel. Dan setiap pixel bisa terdiri dari 24 hingga 16 bit, tergantung dari kedalaman warnanya. Jika kita memiliki 24 bit dalam satu pixel, artinya komposisi warna red terdapat ruang konversi biner sebanyak 8 bit, green sebanyak 8 bit, dan red sebanyak 8 bit. Setiap pixel memiliki nilai dari 0 sampai 255. Nilai 0
bisa menampilkan warna RGB yang gelap. Nilai 255 menampilkan warna RGB yang terang. Dan ketiga nilai RGB ini bisa diatur angkanya hingga menghasilkan sebuah single pixel. Adapun bentuk tipe filenya, entah itu JPEG, GIF, atau PNG, di dalamnya terdapat kumpulan hasil perhitungan data kombinasi dari nilai RGB. Itulah mengapa komputer bisa disebut sebagai alat hitung. Komputer melakukan proses penghitungan data digital. Data dalam bentuk digital memiliki satuan bit. Dan bit itu sendiri sebenarnya memiliki dua kondisi, yaitu hidup atau mati. Tetapi komputer melihatnya sebagai kondisi 1 and 0. Inilah yang disebut biner. Jadi kembali lagi, sebenarnya seluruh file yang ada pada komputer kita hanyalah kumpulan dari angka 1 dan 0. Itulah yang menarik. Lantas, kenapa untuk warna terrepresentasi di angka 255? Mari kita lihat kembali di bagian komposisi RGB. Setiap komposisinya akan terdiri dari 8 bit. Dan kumpulan dari bit bisa kita sebut sebagai byte. Kombinasi antara 0 hingga 255 pada komposisi RGB menghasilkan 256 bentuk warna yang nantinya muncul di layar monitor kita. Untuk mudahnya, kita bisa ambil sampel. Dalam menghasilkan sebuah warna, turquoise atau warna biru atau warna biru hijau, kita butuh nilai 64 untuk red, 224 untuk green, dan 208 untuk blue. Tetapi, komputer membaca nilai tersebut berbeda, di mana untuk warna turquoise adalah 01, 000, 00, 11, 00, 1101, 000. Cukup banyak bukan? Dan untuk mempermudah itu, para digital artist ingin pembacaan lebih mudah sehingga dikonversi dalam bentuk heksadesimal yang mana hanya butuh 6 digit untuk warna turquoise atau warna biru dengan 40, E0 dan D0. Lantas, bagaimana cara kerja dari Photoshop atau filter di komputer atau smartphone kalian? Cara kerjanya sederhana. Kita ambil contoh. Jika kita memiliki satu foto dengan komposisi warna RGB tertentu, maka kita dalam sebuah aplikasi akan terdapat rumus atau function yang nantinya akan melakukan penambahan atau pengurangan nilai dari hasil perhitungan yang ada pada foto tersebut. Contoh, anggap saja kita punya foto yang terlalu terang. Kita pengen foto tersebut lebih gelap. Kita bisa memasukkan program komputer dengan nilai minus 50 di tiap komposisinya. Dengan rumus minus 50 di program komputer ini, maka akan diproses dan menghasilkan nilai red minus 50, green minus 50, dan blue minus 50. Sehingga dari sini kita akan melihat hasil before dan afternya dari foto yang semula terang menjadi lebih gelap dan juga jelas. Teknologi komputer sebenarnya berasal dari bahasa Latin, compute, dan bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Itulah kenapa sebenarnya cukup masuk akal jika bahasa mesin 1 dan 0 yang merepresentasikan kondisi on-off dalam sebuah benda elektronik bisa dihitung oleh komputer. Lantas sebenarnya perkembangan dari komputer ini seperti apa? Mari kita kupas lebih jauh. Sebenarnya sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi 2 tahap. Di mana di tahap pertama yaitu tahapan sebelum tahun 1940 dan setelah tahun 1940. Di masa sebelum tahun 1940 ini, teknologi
dikembangkan untuk menghitung sesuatu. Dan pada saat itu ditemukanlah abakus di zaman Romawi, yang mana abakus ini adalah sebuah mesin hitung yang prinsip kerjanya melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak, atau mungkin teman-teman bisa melihatnya sebagai sebuah bentuk seperti simpoa. Lalu berkembang ke kalkulator roda numerik yang ditemukan oleh Blaise Pascal, yang mana saat itu hanya bisa untuk operasional penjumlahan saja, yang kemudian dikembangkan oleh penemu biner yaitu Gottfried Wilhelm von Leibniz. Dan sebenarnya pada era ini ditemukan kalkulator mekanik oleh Charles Xavier Thomas de Colmar yang biasa melakukan operasional penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Namun setelah perkembangan di tahun 1940, komputer mulai berkembang menjadi 5 generasi, di mana generasi pertama yaitu di tahun 1940 hingga 1959 sudah mulai ditemukan proses penyimpanan dan pemanfaatan menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Kemudian berkembang lagi di generasi kedua tahun 1959 hingga 1964, di mana di era ini sudah ditemukan teknologi transistor yang sangat membantu perkembangan komputer dalam menggantikan tabung vakum itu sendiri. Dan di era ini sudah mulai ditemukan juga bahasa pemrograman seperti COBOL dan juga Fortran. Kemudian berkembang ke generasi ketiga, yaitu di tahun 1969 hingga awal 80-an. Di sini Jack Kilby mengembangkan integrasi sirkuit atau IC. Dan uniknya IC ini terbuat dari pasir kuarsa yang di dalamnya terdapat ribuan transistor sehingga cukup membantu. Dan secara umum IC ini berfungsi sebagai gerbang logik untuk mengendalikan sebuah rangkaian elektronik. Dengan adanya IC ini, semua peralatan elektronik bisa memiliki bentuk yang lebih tipis, praktis, dan konsumsi daya listriknya juga jauh lebih rendah. Berkembang lagi ke generasi keempat. Ketika semuanya sudah terarah, maka di generasi keempat ini hanya terfokus kepada pengembangan bagaimana melakukan riset dan juga development mengenai pengecilan ukuran sirkuit dan komponen elektronik. Sehingga pada generasi ini ditemukan beberapa penemuan, yaitu adalah teknologi large scale integration yang mana dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Kemudian berkembang lagi teknologi Very Large Scale Integration atau VLSI yang bisa memuat lebih banyak, memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Dan kemudian dikembangkan lagi menjadi sebuah teknologi Ultra Large Scale Integration atau ULSI, yang dimana di sini lebih banyak lagi, dalam satu chip bisa menampung jutaan komponen. Dari berbagai generasi ini kemudian muncul generasi kelima, yaitu generasi masa depan yang sudah mulai terfokus pada pengembangan teknologi komputer yang terintegrasi. Seperti yang kita tahu, di berbagai macam perusahaan, di berbagai sektor pemerintahan sekarang lagi berlomba-lomba untuk mengintegrasikan seluruh data dan informasi menjadi terpusat. Dan di generasi kelima atau generasi masa depan nanti, semua terfokus pada kecepatan informasi. Terbukti dengan, ya seperti kita tahu, pengembangan internet sudah mengarah ke 5G. Banyak yang menganggap bahwa chipset itu ya prosesor atau CPU, dan prosesor itu ya chipset. Keduanya sama, hanya berbeda istilah saja. Padahal jika kita mau lihat perbedaan chipset dan juga prosesor,
keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kenapa kok bisa begitu? Sebenarnya kalau kita mau membaca lebih teliti mengenai spesifikasi komputer atau laptop, pasti di dalamnya akan ada informasi yang mana chipsetnya memakai apa, kemudian CPU atau prosesornya memakai apa. Nah, dari informasi itu sebenarnya secara tidak langsung antara prosesor atau CPU dengan chipset itu adalah sesuatu yang berbeda. Di dalam prosesor itu, di dalamnya terdapat banyak sekali chipset. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwasannya sebenarnya prosesor dan chipset itu adalah sesuatu benda yang berbeda. Dan CPU ini juga dikembangkan dan juga mengalami perubahan. Kalau dilihat dari beberapa puluh tahun yang lalu, sebenarnya CPU ini memiliki ukuran yang cukup besar. Ketika saya membahas mengenai ukuran besar, tentunya teman-teman pasti teringat tentang komputer generasi pertama yang saat itu melakukan penyimpanan data dengan menggunakan tabung vakum. Yang mana pada zaman dahulu benda-benda elektronik itu cukup besar. Mungkin teman-teman masih punya, atau kakek nenek teman-teman itu masih punya seperti TV tabung kayak gitu. Dan dengan adanya perkembangan dari CPU dan juga perkembangan dari chipset ini, semua benda elektronik menjadi lebih ramping, ringan, dan bahkan bisa dibentuk dalam bentuk smartphone dan juga smartwatch. Jadi itu adalah gambaran dari prosesor dan CPU. Nah, kesimpulannya sebenarnya mudahnya begini. Kita bisa melihat bahwa chipset itu merupakan bagian dari prosesor. Sedangkan prosesor atau CPU itu berkembang berkat adanya chipset. Jadi, ketika chipset itu dikembangkan, otomatis prosesor juga akan ikut berkembang. Kalau sebuah komputer itu hanya ada chipset saja, ya tentunya tidak akan bisa digunakan untuk segala macam bentuk komputasi. Namun dengan adanya CPU, komputer akhirnya bisa digunakan untuk melakukan berbagai pekerjaan atau tasks. Dan uniknya di smartphone sekarang ini itu pun juga ada chipsetnya teman-teman. Tetapi lebih tepat disebut sebagai SoC atau System on Chip. Karena di dalam SoC ini sudah ada banyak komponen inti dari sebuah smartphone yang mana sudah ada prosesor, bahkan di dalamnya sudah ada modem, sudah ada GPU, kemudian ada RAM, GPS, dan juga fungsi quick charge lainnya. Jadi seperti sebuah perangkat komputer, jadi perlu ya untuk memiliki sebuah chipset dan juga prosesor. Karena keduanya adalah bagian internal yang benar-benar menjadi core of the core dari sebuah komputer. Meski keduanya tidak memiliki kesamaan. Jadi sekilas perbedaan mengenai CPU dan juga chip itu sendiri. Kalau kita mau melihat sebenarnya di dalam sebuah chip itu terdiri dari banyak komponen. Di mana dalam satu chip itu terdapat satu chip yang berukuran makro, itu terdapat ukuran-ukuran yang berupa tiny makro. Baik, sebagai penutup, kita akan buat sebuah overview atau sebuah kesimpulan bahwasanya teknologi komputer tidak mengerti tentang teks, tidak mengerti tentang gambar, tidak mengerti tentang video. Dia hanya bisa mengerti tentang format 1 dan juga 0, atau yang biasa kita sebut sebagai bahasa biner atau bahasa mesin. Lantas bagaimana komputer itu bisa bekerja, bisa menampilkan gambar, bisa mengupload gambar, bisa menampilkan tulisan, kita bisa menginputkan teks, bisa melihat video, dan bahkan melakukan editing video. Komputer adalah sebuah teknologi yang mengkonversi semua hal itu tadi ke dalam format bahasa biner, yaitu bahasa 1 dan 0. Jadi, di 20 Minutes Education ini, kita tahu bahwa sebenarnya komputer itu hanyalah alat yang bekerja dengan bahasa biner, yaitu bahasa 1 dan 0. Jika pertanyaannya adalah bagaimana komputer itu bisa bekerja, jawaban simpelnya adalah komputer bisa bekerja dengan cara menghitung, melakukan konversi bilangan biner menjadi dalam bentuk teks, menjadi dalam bentuk gambar, dan juga menjadi dalam bentuk video.